kita guys. Jadi intinya pas kita nunjuk sono, pas saya mau nunjuk arah sini itu kayak gini nih. Tuh, lihat kan? Nah, dia handphone baru ngadep sono. Halo guys, kembali lagi di channel Desta Matam dan ini kami akan mereview sebuah gimbal ya guys. Jadi kali ini saya nggak unboxing dan kali ini saya cuma mau mereview yang orang-orang itu salah kaprah membeli gimbal guys. Jadi gini, kenapa ya kok orang-orang itu kalau di grup Facebook nih biasanya orang baru beli dia terus udah beli mahal nih, harga 1 juta lebih nih, 1.200.000 atau 1.500.000, tapi dia dijual pasti murah. Dijualnya pasti 700, 800 dan 900 guys. Nah, dulu saya sempat berpikir apakah gimbal itu cepat rusak dan apakah gimbalnya itu nggak worth it, dan ternyata bukan guys. Dan yang bikin orang salah kaprah memakai gimbal itu dia nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Iya guys. Jadi untuk saya sendiri nih, ekspektasi saya memakai gimbal itu nggak semudah kita pakai gini guys, pakai tangan. Kalau kita pakai tangan nih, misalkan nih. Jadi kita kalau misalkan lagi nge-vlog, biasanya orang kalau pakai kamera kan gini enak. Misalkan kita objek di sini depan, gini, halo guys, ini adalah tadak bengek. Terus pas pindah posisi, objek pindah posisi, ini kan enak nih. Misalkan ke handphone ini, nah ini ada tadak bengek. Ya, itu contoh ya guys. Jadi kan enak nih. Jadi posisi dari A ke B itu enak. Nah, maksud nggak? Pasti belum maksud ya. Jadi gini. Kita mau mereview cara memakai gimbal yang benar. Jadi atau cara memakai gimbal biar kalian itu mendapatkan spot atau mendapatkan gambar itu mengikuti tangan. Nah, oke, jadi langsung aja. Kalau di setiap gimbal itu pasti ada mode-mode tertentu guys. Tetapi kalau kita pas pakai itu begini. Oke, kita contohin dulu ya. Kita pasang dulu handphonenya. Nah, dulu kita pasang dulu ya guys. Jadi gini nih, kebanyakan orang pakai gimbal itu seenak kayak kita pakai tangan. Jadi gini. Nah, jadi contoh begini aja nih. Oke. Anggap aja kita lagi ngevlog ya, misalkan kita objek di sana nih. Pas kita mau ganti objek di sini, nah gini, otomatis si handphone ini itu dia kameranya dia nggak langsung mengikutin, alias dia lambat nih, kayak gini nih. Nah, ini yang orang-orang itu pas beli gimbal langsung jual karena nggak tahu makainya. Nah, gini aja deh, saya kasih contoh gambar biar kalian tahu ya. Jadi nanti ini saya taruh videonya setelah ini nih. Jadi gini nih, objek di sana, ya kan, objek di sana. Kita mau objek ke sini nih. Jadi kita ke sini nih. Nah, kan nggak bareng sama jari. Nah, ini baru bareng, ya kan? Maksud nggak? Nah, sekali lagi. Nah, ini kita objek sono. Pas kita mau mereview, itu pas kita miringin gini. Ternyata dia nggak langsung. Nah, gimana caranya? Jadi caranya cukup mudah guys. Kita kan tahu nih ada motor ini pentil dan apa nih namanya? Lupa. Pokoknya ada 3 motor ya. Jadi buat kalian yang pingin pakai gimbal saat nge-vlog biar ibaratnya gini mengikuti langsung, itu kalian pakai mode yang pertama. Pokoknya di gimbal apapun dia pakai mode pertama dan
Gini guys posisinya, kita miringin dulu. Nah, jadi nih antara motor ini pen dan pen dan til ini, jadi harus sejajar. Nih seperti ini nih contohnya nih. Oke, kita lempengin ya. Jadi kalau kita gini nih jadi oke, itu dia ngikutin. Nah, paham nggak? Jadi ini nih, jadi ini ngikutin. Nah, contoh lagi, kalau kita posisi begini, itu kita jari itu nggak bisa ngikutin guys. Jari dulu udah ini, jadi ini. Nah, tahu kan? Nih set. Nah, tahu kan? Nah, dia baru ngikutin, terus juga arahnya dia nggak pas. Kamera di sini, jari di sini nih. Nah, kalau pakai ini, kalau kita lempengin gini guys, itu jari misalkan gini, kita mau nunjuk objek itu terus pindah ke sini, itu dia sama bareng. Nah, gini guys. Jadi intinya kalau kita pakai gimbal, itu kita harus samain motor ini ini pen dan ini til itu kita harus apa sih ini namanya? Pokoknya kedua motor ini harus sejajar nih guys. Nah, kalau kita sejajar itu gini nih. Kita mau ini inti. Tuh. Jadi dia bareng. Tapi kalau kita posisi berdiri gini, itu kita nggak dapat spotnya. Ini misalkan nih, halo guys, ini masih di sini. Kita mau nunjukin ini. Halo guys, ini itu ada tempat wadah teh dan air dan ini kita. Nah, ini kan lambat kan. Nah, jadi kalau kita seperti ini itu enak banget. Nih. Ini biasanya orang salah kaprah membeli gimbal karena taunya gimbal itu makanya hasilnya bagus. Ya emang hasilnya bagus. Tapi pas kita pindah spot dari spot ini pindah ke spot ini, itu biasanya gini guys. Nah, oke kita gini dan kita pindah, itu dia nggak langsung pindah tuh. Nah, baru ini, baru ngadepin. Nah, kalau kita motornya lempengin seperti ini. Nah, pokoknya buat kalian yang pingin biar kayak tangan itu harus antara motor ini dan motor ini itu dilempengin guys, gini tuh. Nah, gini nih, oke. Jadi sedikit masukan nih buat kalian yang pingin beli gimbal. Kadang kan mikir kan, kok orang di Facebook dijualnya murah ya. Terus apakah gimbal ini cepat rusak atau gimana ya? Nah, soalnya banyak nih teman-teman saya yang beli gimbal itu bahkan baru pakai sekali, habis itu nggak dipakai guys. Karena apa? Ya karena tadi satu, dia beli gimbal nggak baca buku manual. Kedua, kurang pengalaman. Sama seperti saya. Tapi saya sebelum beli gimbal itu 6 bulan saya pelajarin di grup Facebook nih. Di grup saya pelajarin, di YouTube saya pelajarin cara makainya, cara ininya. Dan ternyata pas saya beli juga saya merasa kesulitan pas pengambilan shot. Jadi pas saya pakai gimbal, pas saya lagi ngeplok, halo guys, saya nunjukin sono dan ini kayak gini, itu serasa kamera itu nggak ngikutin tangan kita, nggak ngikutin apa kemauan kita guys. Jadi intinya pas kita nunjuk sono, pas saya mau nunjuk arah sini itu kayak gini nih, tuh lihat kan? Nah dia handphone baru ngadep sono, ya kan? Tapi kalau kalian nih motor ini dan motor ini kita lempengin gini, nih menghadap sini, kita ngadepin sono, dia langsung ikut, tuh. Kita view ke sono nih, terus kita mau ambil spot gambar yang di sini, ngikutin. Jadi serasa pakai tangan, tapi ini gambarnya lebih stabil karena pakai gimbal. Yang penting kalian, kecuali kalian pengambilan gambar jalan, nih kayak gini, bagus. Nah, tapi kalau kalian pengen ngambil gambar dari sini ke sana, itu kalian harus lempengin motor ini dulu guys. Nah kayak gini, terus ambil kayak gini. Nah itu kan ikutin. Terus juga gambarnya nggak goyang guys, tetap stabil karena ini pakai gimbal. Nah
Gunanya joystick ini, kadang kita malah bingung ya pakai joystick ini. Kadang kita bingung, makanya kita harus tahu kita harus pakai ini guys. Jadi kalau pakai ini dia sama persis kayak kita ngerekam video pakai handphone terus pakai tangan, nggak pakai gimbal. Kalau pakai gimbal modelnya kayak gini dia ngikutin. Tapi kalau kayak gini lama nih, liatin. Nih posisi kamera ngadep sono, kita mau ngadep sono nih, lama. Nah, ini dia baru berputar, twing kan, baru ngelempengin. Sama dari sana mau ambil arah sana juga lama tuh. Tuh handphonenya masih ngadep sono kan, tuh. Nah, dia baru bergerak sendiri ngadep ke sono. Tapi kalau kayak gini, dia langsung ngikutin. Paham nggak guys? Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua, kebanyakan orang gimbal ini masih nyala, dia langsung lepas handphone. Padahal kan di buku manual atau di sininya sendiri dia tertulis jangan nyalain gimbal kalau belum dimasukin handphone atau semacam action cam boleh. Ini kan bisa buat action cam sama handphone ya. Jadi ini. Terus ketiga kesalahan besar itu adalah pas posisi gimbal ini nyala, dia pegang ini. Dia pegang atas, bawahnya nggak pegang. Jadi gini nih, gerak. Tuh, yang bikin gimbal rusak karena ini masih nyala. Nah, ini dia. Jadi istilahnya gimbal ini jadi pergerakannya itu nggak stabil. Nah, buat kalian yang pakai tadi nggak sengaja pegang atas ini nggak kepegang, dia kan nggak stabil nih, goyang-goyang. Ini ada fitur kalibrasi. Jadi abis kalian pakai itu, kalian harus kalibrasinya guys. Terus yang kedua tadi, kalau sebelum nyalain gimbal ini atau mau matikan gimbal itu kita harus pasang handphonenya dulu. Nah, harus pasang handphonenya. Jadi kalau kita mau matiin ataupun kita mau pakai, jadi kita harus misalkan kita mau pakai nih, mau nyalain gimbal, kita harus pasang dulu. Dan sebaliknya, kita mau matiin gimbal itu handphone jangan diambil dulu. Jadi kita matiin dulu atau langsung kalibrasi nih. Dikalibrasi, sekalian kalibrasi. Nah, gini. Nah, ditaruhin otomatis lampu dia kedip 2 kali. Nah, dia udah kalibrasi plus udah mati ya. Nah, kalau udah mati baru kita cabut handphonenya. Kalau kita mau nyalain ini, kalau kita nyalain gimbalnya tanpa kita masukin handphone, itu nanti yang ada kerusakan pada gimbalnya nih guys. Jadi kan di sini ada tulisannya nih. Mana nih? Nih, ada tulisannya dia harus masukin handphone dulu sebelum dinyalain dan sebelum dimatiin juga. Kalau dimatiin itu posisi handphone tetap di sini, baru kita matiin dulu, baru kita cabut. Nah, kalau buat nyalain, intinya kita pasang dulu, baru kita nyalain gimbal. Begitu juga dimatiin. Kalau matiin itu kita langsung matiin dulu, baru kita ambil handphonenya gitu guys. Oke. Jadi buat kalian, kebanyakan orang beli gimbal itu pasti nggak sesuai sama ekspektasi karena kebiasaan kita ngerekam pakai tangan. Pakai tangan gini gampang. Pas kita pakai gimbal ternyata susah coy. Susah. Pas kita ngadep sono, pas mau ngadep ke sini tuh dia kamera masih gini guys. Nah, baru sini. Tapi kalau kalian tahu caranya, jadi kalau pas nyala motornya itu harus sama kayak gini. Jadi seperti yang tadi saya jelasin, nanti dia hasilnya akan mengikuti pergerakan tangan kita. Oke guys, semoga review atau tutorial cara memakai gimbal ini semoga bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and share biar teman-teman kalian tahu cara memakai gimbal itu gimana guys. Oke? Jadi sekian dulu video dari saya. See you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan nyalain tanda lonceng biar nggak ketinggalan video dari kita guys. Oke, saya Dista Matam dan ini kita pamit undur diri. See you next video and bye-bye.